Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut simulasi untuk tes gambar manusia atau orang. Di sini saya gambar seorang karyawan PT ya, di mana orang karyawan PT itu APD-nya salah satunya pakai topi. Jadi kita bikin topi dulu. Itu mempermudah kita menghilangkan gambar rambut ya, makanya dipakai topi. Yang kedua, di samping itu kita bikin telinga, ada dua, kanan kiri. Telinga untuk bikin mata sejajar sama telinga. Biar mempermudah kita bikin telinga dulu. Terusnya bikin hidung dan bikin mulut. Kalau udah full mata, hidung, mulut, baru kita tarik garis untuk wajahnya. Nah, agak rapihin sedikit. Untuk gambar ini nggak harus bagus ya, yang penting mencakup 3 hal. Ada kepala beserta isinya, hidung, mulut dan sebagainya. Terus badan, itu mencakup tentang tangan, kedua tangan, beserta kaki ya. Nah, di sini kita bikin yang kedua, bikin badan. Nah, perbandingan badan sama kepala itu 1:2 ya. Jadi lebih panjangan badan. Jadi biar seimbang. Kayak gini. Kita tarik aja. 1:2 sama kepala. Jadi agak panjangan. Nah, kita tarik garis. Bikin saku. Karena seragam karyawan rata-rata pakai saku. Terus bikin kancing. Gini dulu. Nah, terus ke bawah ikat pinggang. Nah, di celana bikin goresan-goresan aja sedikit. Seterusnya kita bikin lengan. Kebetulan ini pakai lengan pendek. Sini. Lengan panjang boleh, lengan pendek boleh. Nah, perbedaan lengan pendek itu biar pembeda antara baju sama tangan ya, lengan tangan. Biar kita nggak gambar jari jemari, kita posisikan orang ini lagi posisi istirahat di tempat ya. Nah, dimana di PT itu sebelum kerja biasanya briefing. Nah, tujuannya apa sih? Memperingan kita agar nggak habis waktu untuk bikin jari jemari. Nah, posisinya di belakang badan. Nah, ini menunjukkan orang lagi posisi posisi istirahat. Istirahatnya tapi istirahat dalam artian dia masih fokus ya. Karena setiap PT itu briefing, mendengarkan, fokus mendengarkan atasan kita yang kasih arahan. Nah, tahap terakhir itu kita bikin celananya, kita panjangkan 1:3 sama kepala atau sama badan, berarti 1:2 sama badan. Jadi kita tarik aja bagian tadi kiri sama kanan, tarik dulu ke bawah, baru kita bikin celana dibagi 2 tengahnya. Nah, yang di samping-samping dikasih saku biar lebih timbul aja celananya. Nah, kita tarik aja. Nah, untuk celananya tinggal coret-coret aja. Artinya kita tarik garis biar ada sistem ada gambar bayangan di sebelah dalam, kita tarik double atau triple. Nah, untuk kaki, mempermudah kita nggak bikin jari jemari kaki itu pakai karena di PT itu APD-nya pakai sepatu, kita bikin sepatu aja. Dan posisi sepatu itu jangan ke arah depan ya. Yang satu ke samping kiri atau sebaliknya, yang satu samping kanan. Jadi mempermudah bikin sepatunya. Itu pun sepatunya harus bagus-bagus banget sih. Yang penting ya mirip-mirip aja. Karena tujuannya untuk tes gambar ini itu enggak untuk nilai bagus atau enggak sih, lebih ke
kelengkapan orang itu mencakup kepala, termasuk mata, 2 mata, hidung, telinga, mulut ada nggak. Rambut kita bisa pakai topi, jadi nggak usah bikin rambut. Yang kedua badan itu mencakup ya lengan tangan lah. Yang ketiga kaki mencakup ya full kaki dari sepatu sama kaki. Jadi dari sepatu kedua kaki ya, kaki kanan sama kaki kiri. Habis kelar, ya tinggal tambahin aja. Posisi yang kurang rapi dirapihin. Ini begini udah jadi kayak gini. Nggak sampai 5 menit tadi untuk merapikin. Tadi perbanding 1, 2, 3. Jadi 1 untuk kepala ukurannya, 2 untuk badan, 3 untuk kaki. Jadi lebih panjang kaki dari kepala. 2 kali badan. Jadi seimbang, nggak terlalu pendek. Ini cukup untuk lolos ya, yang sering dipakai untuk ini. Posisi ini karyawan lagi istirahat untuk instruksi kerja. Ini kebetulan tak tulis AHM untuk topinya biar tambah karakter orang karyawan, karena setiap karyawan ataupun PT manapun kalau topinya pasti ada inisial PT-nya. Biasanya kan kalau tulis gambar ini orang lagi ngapa, umur berapa, itu bisa tulis ini. Ini pekerja di sampingnya, atau mungkin dalam kurung karyawan. Umur bebas ya. Ya rata-rata pekerja Indonesia ya sekitar umur 18 sampai 45. Anggap aja ini orang baruan lah, sekitar 30-an atau mungkin ya sekitar antara, karena udah pengalaman mungkin lebih ke 22 sampai 30 lah. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di video di bawah video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Movie Random. Berikut tutorial cara mengerjakan tes warteg. Cukup 5 menit kelar ya, dan dijamin pasti lolos, karena cara ini yang sering saya pakai untuk mengerjakan tes warteg. Jadi untuk tes warteg ini kita nggak perlu gambar yang bagus, itu cukup gambar tersebut bisa kebaca sama HID atau enggak bahwa ini maksudnya gambar apa. Ini tes warteg ada 8 kolom, titik, tanda lengkung dan sebagainya seperti gambar di atas ya. Ini. Nah, kita suruh menggambar atau meneruskan gambar agar mempunyai karakter masing-masing. Langsung aja untuk pengerjaannya. Yang pertama itu ada gambar titik. Kita bisa gambar jadi gambar jam analog. Itu pun kita cukup kasih garis aja, 4 garis. Itu di atasnya, di samping kanan, kiri, bawah sama samping kanan. Nah, seterusnya kita tinggal kasih ada angka aja. 12, angka 9, sama angka 3, yang terakhir angka 6. Dan kasih jarum penunjuk. Yang terjadi kayak gini. Ini cukup kayak gini, boleh. Ataupun dikasih list lagi kotaknya. Jadi kotak double ya.
Ya, kotak asli yang gambar dikasih kotak bebas. Jadi jam analog bentuk kotak. Kalau bisa rapi ya silakan rapi, tapi kalau nggak bisa rapi ya sekotak-kotaknya aja. Karena untuk tes warteg ini nggak boleh pakai bergaris. Nah, ini udah jadi. Seterusnya yang gambar ya apa garis lengkung, kita bisa gambar sebagai dinamik ya, atau granat nanas. Ini. Jadi garis lengkung tersebut kita bisa jadikan sumbu granat nanas. Ini ntar jadinya kayak gini. Ini untuk tes penambangan itu kepake ya, untuk bikin lahan baru. Ya, walaupun nggak pakai granat nanas, artinya ini sistem peledak ini dipakai untuk pertambangan, untuk buka lahan baru. Itu sebagai simbolis aja. Kalau untuk tadi yang kedua udah granat nanas, seterusnya itu ada gambar 3, yaitu kita gambar pohon kelapa. Simbolis sebagai kalau kita kerja harus tetap menjaga lingkungan, penghijauan. Ini cukup kayak gini aja. Terus kotak keempat kita bisa gambar katrol ya. Berikut caranya. Karena di PT itu membutuhkan alat angkat-angkut untuk mengangkut beban ya. Jadi untuk tes warteg ini harus bagus, karena entar yang di nilai itu kreativitas kita. Ini kita gambar jadi apa, fungsinya buat apa. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa gambar bagus ya nggak usah khawatir. Itu udah, itu gambar katrol. Seterusnya kolom kelima ini bawah, ini cukup kita kasih garis, bukan garis, serabut aja. Udah jadi kayak gitu doang. Itu jadi kuas cat ya. Nah, untuk garis ini 2, ada yang vertikal sama horizontal, kita bisa gambar sebagai kamera. Jadi kalau di PT itu harus ada kamera untuk dokumentasi. Setiap kejadian harus dokumentasi agar dokumentasi tersebut bisa di improvement. Jadi kalau ada kejadian itu harus didokumentasikan bahwa ada kejadian kayak gini, kendala gini di tahun berapa, di tanggal berapa, improvementnya apa. Ini cukup simpel aja. Ini kamera Fuji yang dulu ya. Ini tinggal tarik garis doang, terus dikasih warna hitam. Jadi ntar bentuk kamera. Ini yang udah jadi. Cukup kayak gitu aja, nggak usah bagus-bagus. Yang nomor 7 itu kita bisa gambar sebagai jejak langkah ya. Jadi hubungannya sama waktu. Kalau kita kerja ya ingat waktu dan harus bergerak, berangkat kerja. Ini cukup dikasih lengkungan kayak gitu aja, terus dikasih gambar full hitam ya. Itu petanda bahwa saat kita bergerak pasti ada jejak langkah yang ditinggalkan. Yang garis putus-putus itu kayak orang pakai sepatu nginjak sambil jinjit. Jadi bagian belakang itu keangkat. Jadi cukup kayak gitu aja. Kalau yang bisa gambar lebih bagus ya silakan. Itu cukup kayak gini untuk lolos, itu cukup. Yang terakhir, ini gambar lengkungan setengah lingkaran. Itu kita bisa gambar pemandangan matahari. Jadi gambar matahari setengah. Atau yang paling simpel ya bikin payung aja. Ini bikin payung kayak gini. Tinggal tarik garis saja.
payung kan nggak lurus langsung ya, itu dikasih apa namanya kayak sedikit runcing-runcing, terus kasih kayak huruf C aja, udah jadi aja begini. Kasih itu berhubungan sama kerja juga. Jadi kondisi apapun, waktu yang nomor satu, mau hujan mau enggak ya waktunya kerja ya harus kerja. Emang alat bantunya ya berupa payung kalau emang dekat PT-nya, kalau jauh ya mungkin berupa mantel untuk penghalang agar kita nggak basah dan selalu sehat. Itu aja untuk gambarnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ini bisa sebagai rekomendasi teman-teman yang sering gagal untuk tes Warteg, insya Allah lolos. Begitu untuk videonya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan lupa di subscribe untuk video ini ya. Dan di share ke teman yang lain, mudah-mudahan bisa membantu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Movie Random. Di video kali ini saya akan bahas tentang tes gambar pohon ya. Nah, di sini ada 4 poin penting saat menggambar pohon. Poin pertama itu harus ada akar, dan akarnya akar tunggang, jadi bukan serabut kayak kelapa, padi itu nggak boleh. Yang kedua itu harus ada batang kokoh. Yang ketiga harus ada ranting. Yang keempat ada daun. Dan kelima itu boleh buah kalau pohon itu berbuah. Tapi di sini saya lebih ke pohon yang tanpa berbuah. Sebagai contoh untuk pohon akasia, teman-teman bisa cek gambar akasia itu kayak gimana. Di sini saya bahas tentang pohon akasia ini. Gambar pohon akasia cukup 5 menit. Langsung aja untuk caranya, silakan tonton sampai full videonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mufri Random. Di video kali ini kita bahas tentang tes Army Alpha ya. Ini di sini ada contoh lembar jawabannya, jadi masih kosong. Nah, tes ini itu lebih ke melatih konsentrasi kita dan fokus kita ya. Soalnya untuk soal tes ini hanya diucapkan sekali doang, jadi nggak ada sistem ulang. Jadi tips dan triknya pertama ya, silahkan teman-teman konsentrasi dan pastikan bangkunya paling depan, itu biar lebih denger ya. Soalnya kalau di belakang biasanya berisik sama teman yang lain. Yang kedua, manfaatkan waktunya secepat mungkin. Yang ketiga, jangan terburu-buru untuk menulis jawabannya. Jadi pastiin lagi bahwa yang tadi dengar, pastiin lagi, diulang lagi. Soalnya tesnya gampang, cuman waktunya aja yang mepet banget. Biasanya dikasih 5 detik sampai 15 detik untuk menjawabnya. Berikut langsung saja untuk simulasi tes dan jawabannya ya. Langsung aja selanjutnya. Berikut contoh instruksi dan jawaban tes Army Alpha ya. Teman-teman lihat untuk soal nomor 1, itu ada lingkaran-lingkaran pada nomor 1. Nah, pertanyaannya, buatlah sebuah titik dalam lingkaran kedua dan sebuah huruf di lingkaran keempat. Waktu mulai dari sekarang 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Berikut jawabannya. Selanjutnya, soal nomor 2, di samping ada 9 lingkaran. Dengarkan baik-baik soalnya. Soalnya, tariklah sebuah garis dari lingkaran ketiga ke lingkaran ke-6. Garis itu melewati di bawah lingkaran keempat dan di atas lingkaran ke-5. Waktu mulai dari sekarang 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya perhatikan nomor 3 ya. Di situ ada 3 lingkaran dan ada tulisan ya sama tidak. Untuk perhatikan baik-baik soalnya. Jika betul bahwa pesawat udara lebih cepat dari mobil, buatlah koma dalam lingkaran pertama. Jika tidak, coretlah perkataan tidak. Pengerjaan mulai dari sekarang 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya soal nomor 4. Itu dengarkan soalnya baik-baik. Soalnya tulislah dalam lingkaran ketiga jawaban yang betul dari pertanyaan ini. Berapa harikah dalam 1 minggu itu? Dan lingkaran keempat, tidak dibuat suatu apapun, tetapi tulislah dalam lingkaran kelima jawaban yang salah dari pertanyaan tadi. Nah, silahkan kerjakan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya soal nomor 5. Lihatlah segitiga dan lingkaran pada nomor 5. Dengarkan baik-baik soalnya. Buatlah sebuah silang pada bidang yang terletak di dalam lingkaran, tetapi tidak dalam segitiga. Kemudian, tulislah huruf A pada bidang yang terletak dalam lingkaran
dan juga dalam segitiga. Nah, waktu 10 detik mulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Ini jawabannya. Silakan teman-teman dicek. Selanjutnya nomor 6. Dengarkan instruksinya. Tulislah huruf X pada bidang yang terletak di dalam segitiga, tetapi tidak dalam bujur sangkar. Dan tulislah huruf Y pada bidang yang terletak di dalam bujur sangkar dan segitiga, tetapi tidak dalam lingkaran. Waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya nomor 7. Dengarkan baik-baik soalnya. Buatlah sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E. Dan buatlah pula sebuah garis yang melintang huruf kedua yang mendahului huruf M. Waktu 10 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan ada 3 lingkaran dan 3 perkataan di samping. Nah, pertanyaannya, tulislah dalam lingkaran pertama huruf kedua dari perkataan pertama. Dan dalam lingkaran kedua, huruf ketiga dari perkataan kedua. Dan lingkaran ketiga, huruf penghabisan dari perkataan ketiga. Mulai sekarang silakan kerjakan. Waktu 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya nomor 9. Dengarkan baik-baik untuk soalnya. Coretlah tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 40. Waktu dimulai 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya nomor 10. Itu ada kotak terdiri dari 5 bagian. Nah, soalnya, tulislah angka 8 atau angka 6 dalam 2 bagian yang kecil. Dan angka 1 sampai angka 5 dalam bagian yang hampir sama besar. Untuk waktu mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Berikut untuk jawabannya ya. Selanjutnya nomor 11. Dengarkan baik-baik soalnya. Coretlah tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak dalam segitiga, dan coretlah pula setiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Waktu dimulai dari sekarang. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Berikut untuk jawaban pertanyaan nomor 11. Yang terakhir nomor 12. Perhatikan baik-baik ya. Apabila angka 5 lebih besar dari angka 3, coretlah angka 4. Kecuali kalau 4 lebih besar dari angka 6, dalam hal ini buatlah sebuah garis di bawah angka 5. Waktu 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Berikut untuk jawaban nomor 12. Berikut jawaban dari angka 1 sampai angka 12 ya. Teman-teman silakan dicek aja benar berapa. Dan terima kasih sudah menonton untuk video saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel Movie Random ini ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Movie Random. Berikut tutorial cara mengerjakan tes warteg. Cukup 5 menit kelar ya. Dan dijamin pasti lolos. Karena cara ini yang sering saya pakai untuk mengerjakan tes warteg. Jadi untuk tes warteg ini kita nggak perlu gambar yang bagus. Itu cukup gambar tersebut bisa kebaca sama HID atau enggak bahwa ini maksudnya gambar apa. Ini tes warteg ada 8 kolom, titik, tanda lengkung dan sebagainya seperti gambar di atas ya. Ini. Nah, kita suruh menggambar atau meneruskan gambar agar mempunyai karakter masing-masing. Langsung aja untuk pengerjaannya. Yang pertama itu ada gambar titik. Kita bisa gambar jadi gambar jam analog. Itu pun kita cukup kasih garis aja, 4 garis. Itu di atasnya, di samping kanan, kiri, bawah sama samping kanan. Nah, seterusnya kita tinggal kasih ada angka aja. 12, angka 9, sama angka 3, yang terakhir angka 6. Dan kasih jarum penunjuk. Yang terjadi kayak gini. Ini cukup kayak gini, boleh. Ataupun dikasih list lagi kotaknya. Jadi kotak double ya. Ini kotak asli, yang gambar dikasih kotak. Bebas. Jadi jam analog bentuk kotak. Kalau bisa rapi ya silakan rapi, tapi kalau nggak bisa rapi ya sekotak-kotaknya aja. Karena untuk tes warteg ini nggak boleh pakai bergaris. Nah, ini udah jadi. Seterusnya yang gambar ya garis lengkung, kita bisa gambar sebagai dinamik ya, atau granat nanas. Ini. Jadi garis lengkung tersebut kita bisa jadikan sumbu granat nanas. Ini ntar jadinya kayak gini. Ini untuk tes penambangan itu kepake ya, untuk bikin lahan baru. Ya, walaupun nggak pakai granat nanas, artinya
ini sistem peledak ini dipakai untuk pertambangan untuk buka lahan baru. Itu sebagai simbolis aja. Kalau untuk tadi yang kedua udah granat nanas, seterusnya itu ada gambar 3, yaitu kita gambar pohon kelapa. Simbolis sebagai kalau kita kerja harus tetap menjaga lingkungan, penghijauan. Ini cukup kayak gini aja. Terus kotak keempat kita bisa gambar katrol ya. Berikut caranya. Karena di PT itu membutuhkan alat angkat-angkut untuk mengangkut beban ya. Jadi untuk tes warteg ini harus bagus, karena entar yang di nilai itu kreativitas kita. Ini kita gambar jadi apa, fungsinya buat apa. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa gambar bagus ya nggak usah khawatir. Itu udah, itu gambar katrol. Seterusnya kolom kelima ini bawah, ini cukup kita kasih garis, bukan garis, serabut aja. Udah jadi kayak gitu doang. Itu jadi kuas cat ya. Nah untuk garis ini 2, ada yang vertikal sama horizontal, kita bisa gambar sebagai kamera. Jadi kalau di PT itu harus ada kamera untuk dokumentasi. Setiap kejadian harus dokumentasi agar dokumentasi tersebut bisa di improvement. Jadi kalau ada kejadian itu harus didokumentasikan bahwa ada kejadian kayak gini, kendala gini di tahun berapa, di tanggal berapa, improvementnya apa. Ini cukup simpel aja. Ini kamera Fuji yang dulu ya. Ini tinggal tarik garis doang, terus dikasih warna hitam. Jadi ntar bentuk kamera. Ini yang udah jadi. Cukup kayak gitu aja, nggak usah bagus-bagus. Yang nomor 7 itu kita bisa gambar sebagai jejak langkah ya. Jadi hubungannya sama waktu. Kalau kita kerja ya ingat waktu dan harus bergerak, berangkat kerja. Ini cukup dikasih lengkungan kayak gitu aja, terus dikasih gambar full hitam ya. Itu petanda bahwa saat kita bergerak pasti ada jejak langkah yang ditinggalkan. Yang garis putus-putus itu kayak orang pakai sepatu nginjak sambil jinjit. Jadi bagian belakang itu keangkat. Jadi cukup kayak gitu aja. Kalau yang bisa gambar lebih bagus ya silakan. Itu cukup kayak gini untuk lolos, itu cukup. Yang terakhir, ini gambar lengkungan setengah lingkaran. Itu kita bisa gambar pemandangan matahari. Jadi gambar matahari setengah. Atau yang paling simpel ya bikin payung aja. Ini bikin payung kayak gini. Tinggal tarik garis saja. Payung kan nggak lurus langsung ya, itu dikasih kayak sedikit runcing-runcing, terus kasih kayak huruf C aja, udah jadi cukup ini. Kasih itu berhubungan sama kerja juga. Jadi kondisi apapun, waktu yang nomor 1, mau hujan mau enggak ya waktunya kerja ya harus kerja. Emang alat bantunya ya berupa payung kalau emang dekat PT-nya. Kalau jauh ya mungkin berupa mantel untuk penghalang agar kita nggak basah dan selalu sehat. Itu aja untuk gambarnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ini bisa sebagai rekomendasi teman-teman yang sering gagal untuk tes warteg. Insya Allah lolos. Begitu untuk videonya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain.
Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan lupa di subscribe untuk video ini ya. Dan di share ke teman yang lain. Mudah-mudahan bisa membantu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Movie Random. Di video kali ini saya akan bahas tentang tes gambar pohon ya. Di sini ada 4 poin penting saat menggambar pohon. Poin pertama itu harus ada akar, dan akarnya akar tunggang, jadi bukan serabut kayak kelapa, padi itu nggak boleh. Yang kedua itu harus ada batang kokoh. Yang ketiga harus ada ranting. Yang keempat ada daun. Dan kelima itu boleh buah kalau pohon itu berbuah. Tapi di sini saya lebih ke pohon yang tanpa berbuah. Sebagai contoh untuk pohon akasia, teman-teman bisa cek gambar akasia itu kayak gimana. Di sini saya bahas tentang pohon akasia ini. Gambar pohon akasia cukup 5 menit. Langsung aja untuk caranya, silakan tonton sampai full videonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut simulasi untuk tes gambar manusia atau orang. Di sini saya gambar seorang karyawan PT ya, di mana orang karyawan PT itu APD-nya salah satunya pakai topi. Jadi kita bikin topi dulu. Itu mempermudah kita menghilangkan gambar rambut ya, makanya dipakai topi. Yang kedua, di samping itu kita bikin telinga, ada dua kanan kiri. Telinga untuk bikin mata sejajar sama telinga. Biar mempermudah kita bikin telinga dulu. Terusnya bikin hidung dan bikin mulut. Kalau udah full mata, hidung, mulut, baru kita tarik garis untuk wajahnya. Nah, agak rapihin sedikit. Untuk gambar ini nggak harus bagus ya, yang penting mencakup 3 hal. Ada kepala beserta isinya, hidung, mulut dan sebagainya. Terus badan, itu mencakup tentang tangan, kedua tangan, beserta kaki ya. Nah, di sini kita bikin yang kedua, bikin badan. Nah, perbandingan badan sama kepala itu 1:2 ya. Jadi lebih panjangan badan. Jadi biar seimbang. Kayak gini. Kita tarik aja. 1:2 sama kepala. Jadi agak panjangan. Nah, kita tarik garis. Bikin saku. Karena seragam karyawan rata-rata pakai saku. Terus bikin kancing. Gini dulu. Nah, terus ke bawah ikat pinggang. Nah, di celana. Bikin goresan-goresan aja sedikit. Seterusnya kita bikin lengan. Lengan kebetulan ini pakai lengan pendek. Sini. Lengan panjang boleh, lengan pendek boleh. Nah, perbedaan lengan pendek itu biar pembeda antara baju sama tangan ya, lengan tangan. Biar kita nggak gambar jari jemari, kita posisikan orang ini lagi posisi istirahat di tempat ya. Nah, di mana di PT itu sebelum kerja biasanya briefing. Nah, tujuannya apa sih? Memperingan kita agar nggak habis waktu untuk bikin jari jemari. Nah, posisinya di belakang badan. Nah, ini menunjukkan orang lagi posisi siap, posisi istirahat. Istirahatnya tapi istirahat dalam artian dia masih fokus ya. Karena setiap PT itu briefing, mendengarkan, fokus mendengarkan, atasan kita yang kasih arahan. Nah, tahap terakhir itu kita bikin celananya, kita panjangkan 1:3 sama kepala atau sama badan, berarti 1:2 sama badan. Jadi kita tarik aja bagian tadi kiri sama kanan, tarik dulu ke bawah, baru kita bikin celana dibagi 2 tengahnya. Nah, yang di samping-samping dikasih saku biar lebih timbul aja celananya. Nah, kita tarik-tarik aja. Nah, untuk celananya tinggal coret-coret aja. Artinya kita tarik garis biar ada sistem ada gambar bayangan di sebelah dalam, kita tarik double atau triple. Nah, untuk kaki, mempermudah kita nggak bikin jari jemari kaki itu pakai karena di PT itu APD-nya pakai sepatu, kita bikin sepatu aja. Dan posisi sepatu itu jangan ke arah depan ya. Yang satu ke samping kiri atau sebaliknya, yang satu samping kanan. Jadi mempermudah bikin sepatunya. Itu pun sepatunya harus bagus-bagus banget sih. Yang penting ya mirip-mirip aja. Karena tujuannya untuk tes gambar ini itu enggak untuk nilai bagus atau enggak sih. Lebih ke
kelengkapan orang itu mencakup kepala, termasuk mata, 2 mata, hidung, telinga, mulut ada nggak. Rambut kita bisa pakai topi, jadi nggak usah bikin rambut. Yang kedua badan itu mencakup ya lengan tangan lah. Yang ketiga kaki mencakup ya full kaki dari sepatu sama kaki. Jadi dari sepatu kedua kaki ya, kaki kanan sama kaki kiri. Habis kelar ya tinggal tambahin aja. Posisi yang kurang rapi dirapihin. Ini begini udah jadi kayak gini. Nggak sampai 5 menit tadi untuk praktekin. Tadi berbanding 1, 2, 3. Jadi 1 untuk kepala ukurannya, 2 untuk badan, 3 untuk kaki. Jadi lebih panjang kaki dari kepala. 2 kali badan. Jadi seimbang, nggak terlalu pendek. Ini cukup untuk lolos ya, yang sering dipakai untuk ini. Posisi ini karyawan lagi istirahat untuk instruksi kerja. Ini kebetulan tak tulis AHM untuk topinya biar tambah karakter orang karyawan, karena setiap karyawan ataupun PT manapun kalau topinya pasti ada inisial PT-nya. Biasanya kan kalau tulis gambar ini orang lagi ngapa, umur berapa, itu bisa tulis ini. Ini pekerja di sampingnya, atau mungkin dalam kurung karyawan. Umur bebas ya. Ya rata-rata pekerja Indonesia ya sekitar umur 18 sampai 45. Anggap aja ini orang baruan lah, sekitar 30-an atau mungkin ya sekitar antara, karena udah pengalaman mungkin lebih ke 22 sampai 30 lah. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di video di bawah video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mufri Random. Di video kali ini kita bahas tentang tes Army Alpha ya. Ini di sini ada contoh lembar jawabannya, jadi masih kosong. Nah, tes ini itu lebih ke melatih konsentrasi kita dan fokus kita ya. Soalnya untuk soal tes ini hanya diucapkan sekali doang, jadi nggak ada sistem ulang. Jadi tips dan triknya pertama ya, silakan teman-teman konsentrasi dan pastikan bangkunya paling depan, itu biar lebih denger ya. Soalnya kalau di belakang biasanya berisik sama teman yang lain. Yang kedua, manfaatkan waktunya secepat mungkin. Yang ketiga, jangan terburu-buru untuk menulis jawabannya. Jadi pastiin lagi bahwa yang tadi dengar, pastiin lagi diulang lagi. Sebenarnya tesnya gampang, cuman waktunya aja yang mepet banget. Biasanya dikasih 5 detik sampai 15 detik untuk menjawabnya. Berikut langsung saja untuk simulasi tes dan jawabannya ya. Langsung aja selanjutnya. Berikut contoh instruksi dan jawaban tes Army Alpha ya. Teman-teman lihat untuk soal nomor 1. Itu ada lingkaran-lingkaran pada nomor 1. Nah, pertanyaannya, buatlah sebuah titik dalam lingkaran kedua dan sebuah huruf di
lingkaran keempat. Waktu mulai dari sekarang 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Berikut jawabannya. Selanjutnya, soal nomor 2. Di samping ada 9 lingkaran. Dengarkan baik-baik soalnya. Soalnya tariklah sebuah garis dari lingkaran ketiga ke lingkaran ke-6. Garis itu melewati di bawah lingkaran keempat dan di atas lingkaran ke-5. Waktu mulai dari sekarang 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya perhatikan nomor 3 ya. Di situ ada 3 lingkaran dan ada tulisan ya sama tidak. Untuk perhatikan baik-baik soalnya. Jika betul bahwa pesawat udara lebih cepat dari mobil, buatlah koma dalam lingkaran pertama. Jika tidak, coretlah perkataan tidak. Pengerjaan mulai dari sekarang 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya soal nomor 4. Itu dengarkan soalnya baik-baik. Soalnya tulislah dalam lingkaran ketiga jawaban yang betul dari pertanyaan ini. Berapa harikah dalam 1 minggu itu? Dan lingkaran keempat, tidak dibuat suatu apapun. Tetapi tulislah dalam lingkaran kelima jawaban yang salah dari pertanyaan tadi. Nah, silahkan kerjakan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya soal nomor 5. Lihatlah segitiga dan lingkaran pada nomor 5. Dengarkan baik-baik soalnya. Buatlah sebuah silang pada bidang yang terletak di dalam lingkaran, tetapi tidak dalam segitiga. Kemudian, tulislah huruf A pada bidang yang terletak dalam lingkaran dan juga dalam segitiga. Nah, waktu 10 detik, mulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Ini jawabannya. Silakan teman-teman dicek. Selanjutnya nomor 6. Dengarkan instruksinya. Tulislah huruf X pada bidang yang terletak di dalam segitiga, tetapi tidak dalam bujur sangkar. Dan tulislah huruf Y pada bidang yang terletak di dalam bujur sangkar dan segitiga, tetapi tidak dalam lingkaran. Waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya nomor 7. Dengarkan baik-baik soalnya. Buatlah sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E. Dan buatlah pula sebuah garis yang melintang huruf kedua yang mendahului huruf M. Waktu 10 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Berikut jawabannya.
Selanjutnya nomor 8. Perhatikan ada 3 lingkaran dan 3 perkataan di samping. Nah, pertanyaannya, tulislah dalam lingkaran pertama huruf kedua dari perkataan pertama. Dan dalam lingkaran kedua, huruf ketiga dari perkataan kedua. Dan lingkaran ketiga, huruf penghabisan dari perkataan ketiga. Mulai sekarang silakan kerjakan. Waktu 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya nomor 9. Dengarkan baik-baik untuk soalnya. Coretlah tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 40. Waktu dimulai 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Berikut jawabannya. Selanjutnya nomor 10. Itu ada kotak terdiri dari 5 bagian. Nah, soalnya, tulislah angka 8 atau angka 6 dalam 2 bagian yang kecil. Dan angka 1 sampai angka 5 dalam bagian yang hampir sama besar. Untuk waktu mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Berikut untuk jawabannya ya. Selanjutnya nomor 11. Dengarkan baik-baik soalnya. Coretlah tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak dalam segitiga, dan coretlah pula setiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Waktu dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Berikut untuk jawaban pertanyaan nomor 11. Yang terakhir nomor 12. Perhatikan baik-baik ya. Apabila angka 5 lebih besar dari angka 3, coretlah angka 4. Kecuali kalau 4 lebih besar dari angka 6, dalam hal ini buatlah sebuah garis di bawah angka 5. Waktu 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Berikut untuk jawaban nomor 12. Berikut jawaban dari angka 1 sampai angka 12 ya. Teman-teman silakan dicek aja benar berapa. Dan terima kasih sudah menonton untuk video saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel Mufli Random ini ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.